Haleluya, Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabar saudara hari ini? Pastilah hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya, karena kita hidup sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Dari hari ke hari keadaan kita lebih baik dan lebih baik. Ketika pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin keadaan kita belum apa-apa, tapi saat ini keadaan kita sudah menjadi lebih baik. Dalam pertumbuhan rohani kita, maka pertumbuhan yang lain dalam kehidupan kita akan berjalan seiring. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk terus membangun hidup kita di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu akan membawa kita kepada kehidupan yang diberkati dan diberkati dan diberkati. Kemarin kita sudah belajar tentang kebenaran itu Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan kebenaran ini Bapak Ibu. Penting sekali untuk kita mengetahui kebenaran, karena pada waktu kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jangan kita sama seperti orang-orang Farisi di dalam Roma pasal 10. Tuhan Yesus katakan di dalam Roma 10 ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Banyak orang menyebut dirinya orang Kristen, tetapi mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Kebenaran mereka sendiri. Dan hari ini kebenaran yang saya mau bicarakan adalah satu kebenaran tentang beribadah. Pentingnya beribadah Bapak Ibu. Ketika kita mengajak orang-orang untuk beribadah, khususnya pada masa-masa saat ini, di mana baru saja kita baru menyelesaikan masa-masa pandemi, di mana kita dilarang berkumpul banyak orang, harus jaga jarak, social distancing, sehingga banyak orang yang tidak datang beribadah, tidak berkumpul bersama-sama di dalam gereja. Tapi ketika pemerintah mulai membukakan pintu, silakan beribadah. Banyak orang yang kemudian akhirnya sudah terbiasa dengan kebiasaan ini dan membangun diri mereka di dalam kebenaran mereka sendiri dan berkata, tidak apa-apa kok tidak ke gereja, kan kami bisa mengikuti ibadah secara streaming, secara online. Pentingnya saudara beribadah dan berkumpul bersama, karena itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Ibrani, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, karena kita menghormati pemerintah, maka untuk sementara waktu tidak kita berkumpul dengan beribadah. Tetapi setelah pemerintah mengizinkan, maka firman Tuhan katakan, marilah kita saling menasihati untuk beribadah. Nasihati orang-orang yang belum beribadah. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata beribadah di sini Bapak Ibu, saudara perhatikan ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya perkumpulan keluarga kita sebagai orang percaya. Gereja adalah oikos, keluarga, di mana orang-orang percaya yang dimenangkan Tuhan kumpulkan bersama di dalam satu penggembalaan untuk dibimbing, untuk dibina oleh seorang gembala, seorang hamba Tuhan, supaya orang itu mendapati kemenangannya, supaya dia bisa memenuhi rancangan Tuhan bagi hidupnya, tercapai semua rencana Tuhan bagi hidupnya. Dan gereja, sama seperti moto gereja Herim, we help you to fulfill your destiny. Kami menolong Anda untuk bisa mendapatkan, memenuhi tujuan hidup Anda.
sebabnya penting sekali kita berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di dalam Mazmur 133, Raja Daud mengucapkan itu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun dan damai. Karena sama seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan manusia sesamanya. Kepada jemaat yang dipimpin oleh Timotius, kepada Timotius, Rasul Paulus juga menyampaikan pesan ini di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Dikatakan jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Apa semuanya itu? Beritakan, ajarkan. Pentingnya ibadah. Ayat yang 15. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Penting sekali Bapak Ibu, karena di dalam kita bertemu bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kita, kita melatih semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menghidupkan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan melalui penumpangan tangan para hamba-hamba Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan pasti pernah menerima penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Bagaimana engkau terima penumpangan tangan itu? Ada berkat yang dialirkan ketika mereka menumpangkan tangan. Dan itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan nyata. Itu sebabnya kita berkumpul bersama dengan saudara-saudari seiman kita. Itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di dalam bait Allah. Jadi mereka tidak hanya beribadah di rumah dengan keluarga mereka sendiri, tidak. Tapi mereka membangun persekutuan satu dengan yang lain. Karena hidup kita itu harus bisa saling mengisi. Karena ada kelebihan-kelebihan yang mau kita bagikan kepada saudara-saudari kita seiman. Itu sebabnya kita beribadah. Dan terlebih lagi ada berkat yang Tuhan sediakan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13 ayat 14 ada berkat yang Tuhan janjikan dari beribadah. Mungkin saudara berkata itu kan perjanjian lama. Tetapi saudara perlu tahu bahwa Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, bukan untuk meniadakan perjanjian yang lama, tapi untuk menggenapi. Perkataan-perkataan Nabi ini sangat penting bagi kita. Karena ini akan menolong kita membangun kehidupan yang sebenarnya menjadi orang-orang benar. Bahwa di dalam Yesaya 58 ayat 13-14 ini mengatakan tentang berkat yang bisa kita raih di dalam beribadah. Mari kita lihat Yesaya 58.
Yesaya 58 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka ayat 14, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan kau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Tuhan memperingati bangsa Israel tentang pentingnya hari Sabat. Karena pada hari Sabat itulah mereka berkumpul bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Yahweh, kepada orang yang percaya kepada Jehovah. Dan mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan kita? Kita kan tidak melakukan hari Sabat, kita beribadah di hari Minggu. Memang benar, kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi. Sehingga bapak-bapak gereja mengambil keputusan bagi kita, orang yang menjadi percaya karena Kristus, menjadikan hari pertama di mana Kristus bangkit dari kematian, yaitu hari Minggu, menjadi hari kita merayakan kemenangan. Karena hari Sabat berbicara mengenai hari kemenangan. Apa yang menjadi hari kemenangan bagi kita? Yaitu Yesus yang dipakukan di kayu salib, mati di kayu salib, dikuburkan tetapi bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dia tidak meninggalkan kau dan menjadi mati. Dia bukan hanya menanggung dosa-dosamu, tapi dia bangkit kembali untuk memberikan kehidupan kepadamu. Itu sebabnya bapak-bapak gereja memutuskan untuk mengadakan ibadah di hari Minggu. Dan kita menghormati mereka, kita mengikuti apa yang mereka sudah putuskan. Kita beribadah di hari Minggu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk beribadah, berkumpul bersama-sama. Dan firman Tuhan katakan, jangan kau menginjak-injak hukum Sabat itu, hukum beribadah itu. Jangan kau melakukan urusanmu pada hari kudusku, karena hari itu menjadi hari yang kudus. Pada hari itu engkau harus menghormatinya dengan jangan menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ngalur ngidul, ngumpul, cerita dengan keluarga, dengan yang lain-lain. Bahkan kumpul di kedai tuak, menikmati liburan. Tetapi engkau harus gunakan itu untuk beribadah. Bukan kumpul adat, bukan dengan kumpul marga, tetapi engkau beribadah di dalam gereja yang Tuhan sudah tempatkan bagimu sebagai satu kesatuan orang-orang percaya. Barulah kemudian engkau bisa kumpul bersama dengan saudara-saudari yang lain. Engkau bisa melakukan segala sesuatunya. Maka firman Tuhan bilang, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Pada waktu itulah Tuhan akan membuat engkau bersenang-senang. Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Artinya apa? Puncak-puncak bukit di bumi itu bicara mengenai gunung-gunung persoalan. Karena di bumi ini yang ada hanyalah persoalan. Ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, yang ada hanyalah persoalan. Itu sebabnya ketika seorang bayi lahir di muka bumi ini, bayi itu tidak tertawa, melainkan menangis. Karena dia tahu dia akan masuk dalam kehidupan yang penuh dengan persoalan. Dan ketika engkau memberikan dirimu bertekun di dalam ibadah, firman Tuhan katakan, Tuhan akan membuat engkau melintasi bukit-bukit itu. Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan.
Engkau bisa lewati puncak-puncak bukit masalahmu itu. Engkau bisa lewati dengan kendaraan kemenangan dan bersukacita karena Tuhan, bersorak-sorai karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan, aku akan memberi makan kau dari milik pusaka Yakub. Artinya apa? Janji-janji yang Tuhan berikan kepada Yakub, janji-janji yang Tuhan berikan kepada Israel. Tuhan katakan, aku akan beri makan kau dari janji-janji itu. Karena kitab Roma katakan, karena menjadi percaya kepada Kristus, maka kita juga dianggap menjadi keturunan Abraham, menjadi keturunan orang yang mewarisi janji-janji itu, Bapak Ibu. Haleluya. Maka hari ini engkau dan saya adalah pewaris dari semua janji-janji Kristus yang diberikan kepada orang Israel. Itu akan diberikan kepadamu ketika engkau mulai memberikan dirimu dalam sungguh-sungguh beribadah. Mungkin untuk waktu-waktu, saat-saat tertentu, di mana kita menghormati pemerintah kita. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati Tuhan dan menghormati Raja. Ketika orang-orang Farisi dan Saduki bertanya kepada Yesus, perlukah kita membayar pajak kepada Kaisar? Yesus katakan, mari uang koinmu itu. Dan kemudian bertanya, ini gambar siapa? Oh, gambar Kaisar. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang patut kamu berikan kepada Kaisar. Berikanlah kepada Tuhan apa yang patut kamu berikan kepada Tuhan. Kita sudah menghormati pemerintah kita. Dengan untuk sementara waktu kita tidak berkumpul bersama. Tetapi ketika pemerintah kita sudah membuka dan mengizinkan kita untuk beribadah, mari kita beribadah, Bapak Ibu. Karena ada berkat Tuhan yang tersedia di dalam Alkitab. Di dalam janji-janji Tuhan berkata ada berkat di dalam ibadah. Berapa rugi kita kehilangan berkat-berkat itu ketika kita tidak beribadah. Ketika dikatakan beribadah di sini adalah ketika engkau kumpul bersama dengan saudara-saudarimu seiman. Karena di dalam Mazmur 133 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana itu kesana? Ketika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ketika engkau berkumpul bersama dengan sesama orang percaya, kesitulah Tuhan memerintahkan berkat. Ke tempat pertemuan ibadahmu, kesitulah Tuhan memerintah berkat. Di mana engkau berkumpul bersama dengan saudara-saudari orang-orang percaya, seiman sebagai suatu keluarga. Keluarga Kristus. Haleluya. Haleluya. Ini janji Tuhan. Ada berkat yang luar biasa di dalam ibadah. Maukah engkau kehilangan berkat itu, Bapak Ibu? Jangan sampai engkau kehilangan berkat itu. Berkat itu harus menjadi milikmu. Raih berkat itu. Jangan kau ditipu oleh iblis sehingga kau kehilangan berkat itu. Sehingga engkau berpikir, tidak apa-apa beribadah. Sekali-sekali tidak beribadah is fine. Artinya engkau sedang berada di dalam pembodohan dari si jahat. Karena iblis tidak mau engkau terima berkat itu. Mari raih berkatmu, raih berkatmu saudaraku, raih berkatmu saudaraku. Jangan sampai engkau kehilangan berkat itu. Bangunlah dirimu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Paulus katakan kepada Timotius, ibadah itu jauh lebih berguna daripada latihan badani. Latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu beribadah. Karena bagi sebagian orang kadang-kadang susah untuk berkumpul dengan orang-orang lain. Karena dia nggak biasa dengan warna kulit yang berbeda. Karena gereja itu terdiri dari semua orang. Ada penguasa, ada jenderal, ada guru, ada hanya orang-orang biasa. Tapi disitulah kita dibentuk sebagai anak-anak Kristus. Karena Yesus tidak memandang siapa engkau. Yesus tidak memandang statusmu. Yesus cinta segala bangsa. Dan dia ingin memberi berkat kepada engkau ketika engkau berkumpul bersama. Karena disitulah engkau mempraktekkan kasih. Mempraktekkan firman utama Tuhan.
Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, artinya engkau mengasihi sesama manusia. Dan kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, engkau akan rindu untuk senantiasa berkumpul dengan saudara-saudari seimanmu. Kau mengenal mereka secara pribadi, dan mereka juga mengenal engkau. Ada hubungan yang dibangun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, latihlah dirimu beribadah. Jangan kau tertinggal di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari hadiri ibadah mujizat setiap hari Rabu jam 7 malam di Gereja Elim Kristen Indonesia, di Jalan Mongosidi Baru 1 nomor 25. Mari ikuti ibadah setiap hari Minggu, atau ibadah doa puasa setiap hari Sabtu jam 5 sore. Hadiri ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi, atau ibadah raya pemuda setiap hari Minggu jam 6 sore. Mari beribadah. Dan setiap ibadah raya di pagi jam 10 pagi, ada juga ibadah sekolah minggu bersama dengan saat itu, di mana anak-anak sekolah minggu akan dipisahkan, diajar oleh guru-guru sekolah minggu akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mudah mereka pahami dan mengerti. Penting sekali beribadah. Mari kita beribadah. Mari, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Malahan firman Tuhan katakan Ibrani 10 ayat 25, semakin giat melakukannya ketika engkau tahu hari Tuhan akan segera datang. Dan kita tahu hari Tuhan sudah sangat-sangat dekat sekali. Sudah datang. Bahkan sudah di ambang pintu. Mari latih dirimu beribadah. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sulit memutuskan untuk beribadah. Biarlah pada hari ini Tuhan jamah hati mereka. Biarlah mereka tahu pentingnya beribadah. Dan berkat yang Tuhan sediakan ketika mereka berkumpul dengan saudara-saudari seiman. Jangan sampai iblis menipu mereka sehingga mereka kehilangan berkat itu. Oleh sebab itu aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kau taruhkan roh kebijaksanaan kepada mereka. Dan semangat untuk berkumpul, beribadah dalam hati mereka. Dan mereka tidak takut. Mereka berani berkumpul bersama dengan saudari seiman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa untuk beribadah. Di dalam ibadah kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan. Ada hand sanitizer, saudara bisa pakai masker, dan juga ada pemeriksaan suhu. Oleh sebab itu, mari beribadah. God bless you. Stay safe.